Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Cicak hewan terkutuk hingga akhir zaman. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah agama Islam. Reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan di langit-langit rumah ini dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Kisah cicak dalam sejarah perkembangan Islam yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud ibnu Kan'an. Namrud adalah seorang raja yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat dua ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak kepada sang Raja Namrud ibnu Kan'an. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Muslim yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang syara Riyadhus Shalihin. Sunnah membunuh cicak. Hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Hal ini disebabkan oleh kisah cicak yang akhirnya berpihak kepada Namrud ibnu Kan'an untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, ilat membawa cicak di golongan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudorot dan mengganggu manusia. Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu, dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Kemudian Al-Munawi mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh cicak maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kaum mukminin,
apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niup apinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Selain didasarkan kepada kisah cicak yang memusuhi dakwah, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis seperti pengaruh negatif cicak terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cicak mengandung bakteri yang berbahaya yang dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara positif yang tidak wajib dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, jika dilakukan maka ia akan mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada pahalanya yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu dari kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu, yakni kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua." Demikianlah pembahasan mengenai hukum membunuh cicak dalam agama Islam ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.